Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hamid, guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jember, sekaligus menjadi mahasiswa PPG di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250 109 1154 40. Hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2026. Saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan membawakan materi mapel fikih dengan subtema Sholat Jamak Qashar untuk siswa kelas 7. Selamat menyaksikan dan wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tentu Pak Ridwan mau menanyakan kabar sekaligus absensi nih. Banyak yang kemudian nggak masuk, sampah kotor di kelasnya, keren. Gini dulu, sebelum kita mulai materi, mau nggak mau kalian harus membersihkan tempat duduknya, kelasnya dari sampah-sampah. Ini saya kasih waktu 1 menit, cukup apa kurang? Ada kurang, ada cukup, berarti 2 menit. Gimana? 1 menit, 2 menit? 1 menit? Konyol. 1 menit mau nggak mau sampah yang ada di kelas ini harus bersih, diambili bermasing-masing tanggung jawab. Setelah itu clear lagi, kita masuk, kita mulai materi. Sepakat? Oke. Yuk, 1 menit mulai dari sekarang. Bersihkan dulu sampah-sampahnya, dirapikan meja-mejanya. Sampah-sampahnya nih yang ada di bawah. Tiga 30 detik lagi. Bangku-bangkunya dirapikan, diluruskan, dimajukan. Oke. Keren sekali kalian hari ini. Oke, baik, seperti kebiasaan kita, sebelum kita absensi memulai materi, mau ndak mau Pak Ucok harus memimpin kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran, biar setan-setan iblis itu nggak nempel di otak kamu. Oke, baik, sebelum kita memulai materi fikih pada hari ini, kita harus berdoa dulu. Bersama-sama ikuti aja Pak Ucok, kalian di dalam hati Pak Ucok yang mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, bisa kita mulai materinya? Sudah nyaman semua? Nyaman. Bagaimanapun kelas itu kalau bersih asik. Saya absen. AB. Tadi pagi sholat subuh apa enggak? Sholat. Rian Sauki. Pindah kelas dia. Oke. Aisyah Kaila. Udah nyuci piring apa belum kamu tadi pagi itu? Udah. Ya harus begitu, kamu perempuan soalnya. Alvaro. Pindah dia juga. Ini harus diselesaikan ini. Amalia. Gimana? Waduh, sepatumu. Pakai dulu sepatunya. Ayo, pakai dulu. Pakai di sini aja. Aris Gusti. Pindah lagi. Asyakilah Halwa. Pindah lagi. Seliana. Kamu biasanya duduk di sini kok geser ke situ. Sehat kamu hari ini? Sehat hari ini? Oke. Farah. Loh, kamu kok tetap di situ, nggak pindah-pindah? Bagus, itu namanya istiqomah. Farah. Oh, kamu lagi. Berarti kamu top, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat dia. Gaisani. Katanya kamu kemarin sakit tipes, enggak ya? Salah info ya? Oh enggak ya, berarti sehat-sehat semua nih. Habibah. Sehat hari ini? Oke, baik.
Kita akan masuk pada materi yang sudah saya siapkan nih, anak-anak sekalian. Tentang bagaimanapun Tuhan itu telah memberikan kita kesempatan sebagai manusia di muka bumi itu dengan membawa agama Islam dengan tidak menyulitkan. Paham enggak nih? Pahamin dulu ya. Bahwa agama Islam itu tidak pernah memberikan suatu kesulitan kepada pemeluk-pemeluknya. Paham? Tentunya nggak mungkin manusia itu akan terletak di satu tempat, kok nggak mungkin. Maka kamu pasti pernah merasakan bepergian dari titik A ke titik B, kabupaten A ke kabupaten B. Waalaikumsalam, masuk, silakan duduk. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah tentang panduan ibadah syafar. Syafar itu apa? Syafar adalah perjalanan. Safari berarti perjalanan, kunjungan. Nah, ini ada yang saya sampaikan tadi, ada kaitannya. Jadi Tuhan itu tidak pernah mempersulit makhluknya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban beribadah. Salah satunya adalah ibadah dalam keadaan syafar dan dalam keadaan darurat. Tuh. Apa salah satunya? Ya sholat. Wes. Jadi anak-anak sekalian, kalian pikir dulu bahwa di sini ada yang nggak pernah berjalan-jalan ke satu kabupaten A ke kabupaten B gitu, berdiam diri di rumah terus selama bertahun-tahun ada? Enggak, pasti pernah semua. Ada yang paling jauh kemana? Perjalanannya? Dari Arab kemana? Dari Indonesia ke Arab. Ada yang pernah? Siapa? Siapa yang pernah? Dari mimpi. Umroh. Ini dari kalian sendiri, mungkin ada dari Kabupaten Jember menuju ke Kabupaten Situbondo gitu seumpama? Ada? Ada. Kamu pernah? Kemana? Paling jauh perjalananmu ke? Ke Bali. Dari Jember ke Bali. Dari Jember ke Bali ada. Mungkin ada dari Jember ke Surabaya ada? Pernah semua? Siapa? Pernah. Ini laki-laki nggak pernah kemana-mana kalian nih. Hah? Kemana? Yang paling jauh kemana? Dari Jember ke Jakarta. Ada lagi? NTB. Lah ya NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, tentu kita di dalam melaksanakan kegiatan peribadatan yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah sholat. Bagaimanapun dalam keadaan apapun, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Makanya materi kita pada hari ini sederhana saja. Jadi untuk mempermudah bagaimana kita sebagai umat Islam tetap melaksanakan ibadah wajib ini meskipun dalam kondisi perjalanan maupun dalam kondisi darurat. Oke, sekarang saya kasih waktu untuk mempelajari apa yang ada di depan ini. Ada perbedaan antara jamak dan qashar. Nih, keringanan dalam sholat itu kalian sepakati namanya rukhsah. Apa? Rukhsah. Rukhsah itu namanya diringankan. Ada satu keringanan dalam sholat. Ada dua macam. Yang pertama ada namanya jamak, ada namanya qashar. Jamak dan qashar kita bagi ya. Ini grup jamak dan ini di grup qashar. Nice. Biar gampang-gampangan aja. Itu loh. Kamu membelah diri nih, bangku tengah nih membelah diri. Sret itu. Ada grup jamak, ada grup qashar. Dalam hal ini sebelum Pak Ridwan menyampaikan materi ini, apakah kamu dulu pernah nih ketika perjalanan dari Jakarta, dari siapa? Dari Jakarta. Kamu ya? Pernah melaksanakan sholat jamak enggak? Di perjalanan itu? Enggak. Oke, bagus ini kasusnya. Ada kasus bagus. Jember ke Jakarta. Titik 1. Tujuan. Ya kan keren, daripada nulis panjang-panjang kan, tujuan, selesai. Nah, apa yang dilakukan, siapa tadi namamu lupa nih Pak Ridwan? Abdi.
Yang dilakukan oleh abdi, dia mungkin tidak melaksanakan atau mungkin belum tahu. Sehingga dia ketika saya tanya, apakah melakukan sholat jamak enggak? Enggak, Pak. Tadi kamu kebagian grup apa? Kosor. Ini grup jamak, tadi pas nih. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, Rek, bahwa kalian perjalanan kemana saja, itu tidak boleh yang namanya meninggalkan kewajiban sholat. Nah, dalam Islam, ini ada bentuk keringanan dalam sholat. Nah, yang pertama ada jamak, ada kosor. Apa itu jamak? Nih, di materinya. Ada yang bisa baca nanti secara keras gitu aja? Jamak itu adalah apa itu? Menjamak itu menggabungkan. Jadi antara sholat yang satu dengan sholat yang satunya ini digabungkan menjadi satu, maka kita sebut sebagai jamak. Berarti kalau tadi yang katanya abdi nggak melakukan, ini kamu ketika usia berapa itu di? Baru kemarin-kemarin atau udah lama? Udah lama. Kamu udah balik apa belum pada waktu itu? Belum. Kok bisa inget tapi ya, keren. Nah, untungnya belum balik, jadi masih aman. Tapi mungkin orang tua kamu atau rombongan kamu melakukan jamak, tapi kamu tidak tahu mungkin. Ya, sebagai seorang muslim, wajib namanya menjamak sholat itu, menggabungkan sholat. Di sini sudah saya kasih suatu pengertian bahwa jamak itu adalah menggabungkan sholat, mengerjakan sholat dengan cara menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat itu yang dikerjakan dalam satu waktu. Ini jadi kalau sudah ada yang pernah melakukan jadi keren. Seperti sholat duhur dan sholat asar. Ini boleh digabung jadi satu. Tanpa mengurangi rokaatnya. Paham ya? Jadi seumpama nih kalian nih. Perjalanan berangkat sebelum duhur. Subuh. Itu. Karena harus naik pesawat. Mungkin gitu kan. Pesawat terbang sampai di Jakarta. Ternyata nyampe sana kalkulasinya maghrib nih. Berarti kamu mau nggak mau kan harus sholat antara duhur dan asar di atas pesawat. Nggak tahu nih pesawatnya muter kemana dulu ya. Ini kamu boleh kemudian merangkup semuanya. Jadi dirangkum, dibareng sholatnya. Ini nggak tahu kamu udah pernah mencoba apa belum. Makanya tadi tak tanya dulu ada yang udah pernah bepergian jauh apa belum. Mungkin di tengah-tengah perjalanan yang naik mobil ini harus berhenti. Nah, jamak ini diperbolehkan. Contoh sholat duhur dan asar dikerjakan dalam waktu duhur. Berarti asarnya ikut waktu depan. Ditaruh di mana asarnya? Tetap di belakang. Maka kita sholatnya duhur dulu 4 rakaat, baru kemudian disusul sholat asarnya 4 rakaat. Sehingga ketika dia melanjutkan perjalanan, meskipun melewati waktu asar, itu tidak perlu lagi melakukan sholat asar. Karena sudah sudah dijamak gitu maksudnya bro. Paham nih? Nah, itu yang grup jamak. Paham mono ya? Nanti kita buat kasus. Yang kosor, ini hampir sama. Tapi cuma ini diringkas. Diringkas itu maksudnya yang punya rakaat 4, itu ganti diringkas cukup 2 rakaat. Nah, jadi kalian nih ada jamak, jangan bingung. Kalau jamak berarti tetap sama 4-4, nggak dirubah. Tapi kalau kosor, meringkas bilangan rokaat dalam sholat fardu dari 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Ada yang pernah melakukan ini nih? Atau mungkin tahu keluarganya di rumah melakukan sholat jamak kosor? Pernah? Sholat apa? Sholat apa dan apa gitu maksudnya? Duhur sama asar. Terus? Maghrib sama Oke. Di sini memang saya sengaja saya tulis 4 sama 4. Ya, berarti kalau ada sholat yang maghrib rokaatnya hanya 3, boleh diringkas apa enggak? Kenapa? Ya, enggak begitu alasannya. Memang dalam aturannya itu yang boleh diringkas hanya yang 4 menjadi 2. Yang 3 mau dikurangi berapa? Enggak boleh. Nah kalau subuh, kamu kurangin, habis rek.
Jadi pahamono ya, sholat-sholat yang kemudian boleh dijamak dan dikosor itu tidak semua sholat. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Jadi ini suatu keringanan Gusti Allah untuk perjalanan jauh itu nggak ada alasan perjalanan jauh nih, nggak usah sholat lah seumpama. Ya bukanlah dosa di sini. Tolong bacakan dong. Tolong bacakan. Bacakan. Kelihatan. Nah, coba bacakan coba. Iya, ayatnya dong. Iya dong. Nah, sholati innal. Oke. Dan jika kamu berpergian di muka bumi, kamu jangan membayangkan kamu mengelilingi bumi loh ya. Nggak gitu konsepnya. Dan jika kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholatmu. Apa tadi? Meringkas. Jika kamu diserang orang-orang kafir, berarti ini, ayat ini turun di kala peperangan dulu. Nah sekarang kan ini nggak ada perang kamu nih, pergi kemana-mana kan nggak ada perang. Maka itu tetap diperbolehkan seandainya waktu kamu mepet dan koyok-koyoknya enggak nutut kalau saya berhenti, gitu. Nah, gitu ya. Jadi Allah mewajibkan sholat melalui Nabi Muhammad 4 rakaat ketika menetap dan 2 rakaat ketika berada dalam perjalanan. Gitu. Sholat safar atau sholat dalam perjalanan adalah kewajiban yang disesuaikan oleh Allah untuk kemudahan hamba-hambanya. Sampai sini paham enggak nih? Loh, di situ ada satu hal nih. Ada kata-kata menetap. Allah mewajibkan sholat melalui nabimu 4 rakaat ketika menetap dan 2 rakaat ketika berada dalam perjalanan. Ini maksudnya gimana? Ada yang paham enggak? Berarti sholat jama atau qashar itu hanya boleh dilakukan ketika dalam perjalanan toh. Ketika kamu di lokasi tujuan kamu sudah 3 hari, kamu wajib sholatnya tidak boleh di jamak ataupun qashar. Sholat normal seperti biasanya. Sampai sini paham? Kamu jangan memanfaatkan kemudian, wah ini dalam perjalanan aja. Ya udahlah, tak jamak, tak qashar terus meskipun di lokasinya sudah lebih dari seminggu seumpama. Ya dosa bro. Adakah yang begitu nyontohin nih mbak? Oh enak ini kita di sini, mau kita ini dalam perjalanan. Berarti kita boleh nih jamak dan qashar. Setelah menerima materi ini, nggak boleh lagi. Nah, tetapi ada nih beberapa yang kemudian diperbolehkan melakukan sholat qashar maupun jamak. Siapa yang pertama? Memiliki status musafir. Musafir ini ada kaitannya dengan safar. Kalau musafir berarti orangnya, kalau safar berarti prosesnya. Paham? Nah, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ini wajib melakukan sholat. Yang jarak tempuhnya minimal setara dalam perjalanan sehari semalam. Jadi kalau, nih buat analogi aja, seumpama perjalananmu cuma mulai dari Jember ke Lumajang. Bukan hitungan 2 jamnya yang dihitung, tapi jaraknya. Kira-kira boleh enggak? Jember ke Lumajang itu boleh di jamak ataupun di qashar boleh enggak? Nah, kita bisa menentukan ini bagus nih. Apa namanya? Hafa. Boleh atau tidaknya kita lihat dulu berapa kilo jaraknya. Berapa kilo jaraknya. Kalau sudah ketemu kilometernya, Pak, ini saya cuma nempuh 80,5 Pak. Kurang sekian kilo Pak. Ini gimana? Boleh tidak dijamak? Jawabannya? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kamu bisa menentukan kapan saya boleh menjamak dan mengqashar sholat saya ketika sudah ketemu jaraknya. Di situ saya tulis 90, ini aman, ini wajib ini sudah.
dijamak boleh. Ataupun biar aman, maka 81, sekian kilometer baru boleh dijamak. Berarti kalau kamu cuma dari Jember ke Lumajang, kita belum bisa menentukan ini berapa kilometer dari Jember ke Lumajang. Karena dari rumah saya saja ke sini, itu cuma 45 kilo. Berarti kurang berapa kilo saya boleh jamak sholat? Ya masih kurang 40 lagi, aman saya boleh. Kecuali saya dari rumah saya di Gumuk Emas ke Situbondo sana. Yang hampir menempuh jarak 90 sekian kilo. Nah itu baru saya boleh. Dan niatnya baik. Ada yang bisa nyontohin enggak? Niat baik dan enggak baik itu kayak apa? Berarti kalau kamu perjalanan jauh, niat kamu ini harus jelas dulu. Seumpama si Abdi, kamu mau kemana deh? Saya besok mau ke Sumatera, Pak. Tujuannya mau bunuh orang di sana. Atau mau nembang pohon di sana, seumpama. Itu ya. Itu tujuan baik apa enggak kira-kira? Nah, berarti dia boleh jamak enggak? Enggak boleh. Pak, kalau tujuan saya untuk Olimpiade, kan jelas tujuannya. Tujuannya baik, terus tempatnya di mana juga jelas, ketemu. Tapi kalau masih muter-muter kemana-mana, positif nggak boleh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Aman ya? Oke. Loh Pak, di sini kok ada tulisan berdagang? Gimana tuh? Anda bisa jelasin enggak? Kelompok antara kelompok jamak dan kelompok qashar ini. Anda bisa jelasin enggak? Ada yang berdagang. Nah iya. Berarti niatannya? Kalau dia dagang sabu-sabu. Kalau dia berdagang pohon gitu, ya siapa tahu pohon. Dari kebun sendiri nggak apa-apa gitu Pak. Boleh. Kalau yang tebang liar, nggak boleh. Apalagi sampai ilegal gitu ya. Oke, luar biasa. Top. Oke, kita lanjut. Sorry. Nah, grup jamak tadi siapa grup jamak? Ini. Tadi jamak apa maknanya? Menggabungkan. Loh, ternyata dalam kondisi lain itu diperbolehkan jamak selain musafir. Tadi musafir apa? Orang yang bepergian jauh atau perjalanan jauh. Ternyata selain musafir, dalam syariat Islam itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu itu kamu menjamak sholat, menggabungkan sholat. Ada 3 kondisi. Hujan lebat. Kamu jangan bayangkan hujan rintik-rintik biasa itu ya, yang dimaksud hujan lebat itu. Hujan lebat itu begitu sangat-sangat lebatnya. Sampai mungkin jarak pandang ini cuma 5 sampai 6. Itu boleh kamu jamak. Meskipun tidak dalam perjalanan. Berarti di rumah boleh Pak. Nanti kita buat diskusi itu. Seumpama Pak, ada soal ya kan, pakai pikiranmu ya. Hari Jumat. Jumat itu kebetulan mulai dari jam 11, hujan turun selebat-lebatnya sampai jam 12 lebih. Itu kira-kira kamu berangkat Jumatan atau mengambil rukhsah ini? Pakai payung nanti nyiprat semua, najis. Pakai mantel dan lain sebagainya. Nah, maka ini yang kemudian harus didiskusikan. Ya. Jadi kamu jangan wah katanya Pak Ridwan kemarin lo boleh kalau sholat di rumah saja ini boleh dijamak langsung dalam kondisi hujan lebat. Nggak usah keluar rumah. Kecuali memang kamu keluar rumah baru buka pintu kena petir tar. Nah itu nggak boleh. Tuh pikirin ya. Sholat cuaca ekstrim yang menyulitkan menuju masjid. Ingat menuju masjid. Sakit. Yang kondisi kedua sakit.
dalam kondisi fisik yang memberatkan untuk sholat tepat waktu. Mungkin ini kalau masih bisa berjalan begini di papah masih boleh. Karena sholat yang kemudian diperbolehkan untuk orang sakit itu masih dengan berbaring juga boleh, begini boleh. Tapi kalau sudah dia jalan berdiri tiba-tiba mati, nah itu dia diperbolehkan untuk jamak loh. Fikih itu begitu ekstrim. Jangan dianggap kemudian wah sakit bentar, sakit gigi kemudian wah kata Pak Ridwan boleh jamak. Bukan itu bro. Dalam kondisi yang betul-betul kamu itu mau sholat seumpama duhur. Batas duhur itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Jam 11. Serius? Setengah 12. Anggaplah jam 12 kurang seperempat. Masuk duhur. Kebetulan kamu di jam masuk duhur itu kalau sakitmu kambuh. Menuju ke asar belum ada perubahan. Sehingga kamu wis iki gak iso sholat di situ di waktu itu. Dibuat melek muntah, dibuat buka mata muntah, dibuat berdiri kaki patah itu seumpama. Nah, namanya seumpama. Itu ya. Nah, akhirnya kamu dilalah, apa dilalah bahasa Indonesianya? Dilawoh, apa? Kebetulan. Ika angkatan kamu, wah katanya Pak Ridwan itu kalau udah dalam kondisi begini boleh nih. Dirangkum di asarnya. Ya wes, dalam kondisi tertentu loh. Jadi kamu Pak, saya sakit Pak, kena pisau. Lah terus alasan apa yang kemudian kamu ini harus menjamak sholat kamu? Saya kan nggak bisa wudhu Pak, bisa tayamum. Pak, saya sakit pol ini. Apa? Panu. Aduh. Enggak boleh. Yang terakhir, boleh jamak tanpa perjalanan dalam kondisi perang loh ya. Bukan tidak aman dari ghosting-ghostingmu. Rasa takut dalam kondisi perang. Ini kalau dalam tataran fikih ada lagi yang kemudian sholat dalam kondisi pertempuran dan peperangan itu ada di situ. Oke, sampai sini paham? Masalah sakit tadi paham? Jadi, oke. Sholatnya pas waktu? Enggak, pas kita tuh apa sih sakitnya? Sakitnya tuh harus operasi gitu loh. Terus pas operasi itu Proses operasinya sampai melewati waktu sholat. waktu sholat boleh. Karena kita tidak kuasa untuk Pak dokter stop dulu, saya mau sholat. Ini kayaknya orang-orang tertentu deh kayaknya kalau begitu ya. Tapi kalau kita diperbolehkan. Nah makanya itu kita kan bisa memperkirakan waktu nih. Aku operasi mulai jam sekian. Berarti kalau sampai jam sekian, mungkin obat biusnya terlalu lama sampai 1 minggu gitu sumpama. Jadi di bius gak sadar-sadar gitu sumpama itu ya. Nah, ini boleh. Boleh. Dan harus dijamak kalau semacam itu. Sampai ini ada yang ditanya lagi? Apa? Kalau rabies terus nggak sadar gitu Pak. Terus rabiesnya tuh lama Pak. Nah, terus kan meninggal misalnya Pak, sampai meninggal gitu. Kan belum sempat sholat sama sekali. Itu mati dalam keadaan kafir Pak. Oke. Ada pertanyaan keren ya. Ada pertanyaan keren. Seumpama nih. Ini kasusnya dari siapa namanya? Alfa. Ada orang yang kena rabies. Rabies. Sakit dia. Sakit. Dia kan kalau rabies kan nggak bisa dia minum gini nggak bisa. Was parah sampai beberapa hari akhirnya dia nggak sholat dan kemudian dia meninggal. Meninggalnya itu dalam meninggalkan banyak sholat waktu sholatnya. Itu matinya dihukumi kafir apa enggak? Kan begitu ya. Ada yang bisa jawab enggak sampai sini? Ada yang bisa berpikir enggak? Itu piye itu? Mati dalam rangka meninggalkan banyak hutang-hutang sholatnya. Enggak Pak, saya tuh kan dalam kondisi sakit. Kita di dalam Islam tidak bisa menghukumi kafir kepada seseorang hanya dalam ketika kita melihat kondisi belakangnya. Makanya kalau yang materi yang kami bawakan, yang saya bawakan ini, kalau ada seumpama nenekmu atau nenek saya sudah sepuh sehingga dia udzur, mau sholat berdiri kesulitan, mau wudhu kesulitan, akhirnya karena ketidakmampuannya untuk melaksanakan sholat, ini dirukhsah. Masih yo gak sholat, karena tuwek loh ya, sudah sepuh loh ini, sepuh banget. Ini gak apa-apa, sampai meninggalnya. Tapi nanti
si ahli warisnya atau anak-anaknya wajib kemudian untuk mengqodoi. Beda lagi konsepnya. Itu wajib. Jadi yang bisa menentukan kafir dan tidak kafir itu bukan kita. Sono. Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi diqodoi, paham ngodoi enggak? Ya kayak kamu ketika haid gitu loh. Kamu ketika haid itu kan juga sebenarnya boleh diqodoi puasanya. Nah, itu boleh diqodok. Bu, Pak, kalau nggak sholat selama 1 bulan, ya diqodok. 1 tahun, 5 tahun gitu Pak. 5 tahun? Iya. Dan itu sebenarnya dia sakit apa gimana kondisinya itu? Koma. Boleh diqodok, boleh bayar fidyah. Itu materi di pertemuan selanjutnya nanti di situ. Kita menghitung waktu. Kalau kodok berapa rakaat? Yo, sama. Seumpama dia meninggalkan duhur 1 bulan. 1 bulan seumpama dia nggak sholat 1 bulan. Dalam 1 hari dia meninggalkan berapa sholat? 5. 5 kali 30. Berarti berapa kali sholat? 50. Nah, masih kita bagi duhurnya berapa kali, asarnya berapa kali? Gitu akhirnya. Paham enggak? Ada yang pernah tahu praktek itu enggak? Nah, berarti kamu, ini informasi baru. Itu boleh ditebus dengan sholat itu, namanya qodho, dan juga boleh ditebus dengan fidyah namanya, memberikan makan kepada orang fakir miskin. Nih, pertemuan yang akan datang, nanti kita praktek di situ. Nih, jamak itu ada 2. Yang pertama ada namanya jamak takdim. Apa itu jamak takdim? Di awal waktu. Loh, berarti ada yang di akhir waktu, Pak? Ada. Nah, kalau yang di awal waktu kita sepakati, kita sebut sebagai sholat jamak takdim. Jadi sini contohnya jelas nih. Seumpama tadi nih perjalanannya waktu zuhur. Ini koyoknya perjalananku melewati batas asar. Berarti kamu boleh sholat zuhur kemudian sholat asar. Syarat sahnya harus niat dulu. Berniat jamak pada saat sholat pertama. Tertib. Karena jamak hanya menggabungkan berarti tidak ada pengurangan rokaat. Kalau pengurangan rokaat namanya jamak qashar. Dan yang paling penting, ketika kamu jamak sholat takdim ini, ada namanya muwalat. Muwalat itu adalah tidak boleh diselingi dengan kegiatan lain. Contoh, Pak, kamu sholat nih, sudah jamak takdim, duhur sama asar. Selesai salam, kamu main game dulu. Itu nggak boleh, namanya muwalat. Harus langsung. Setelah salam, tek langsung berdiri, langsung niat yang kedua. Alat lagi. Jadi nggak usah setelah sholat duhur itu kamu nggak usah pegang HP dulu. Nggak sah nanti sholatnya. Nah kan duduk adalah bagian dari proses berdiri menuju takbiratul ihram. Nggak boleh. Nggak boleh. Apa? Ngomong pokoknya nggak 1 jam itu nggak masalah. Ini saya sering melakukan gitu soalnya. Pas jadi imam gitu langsung duhur dulu gitu seumpama. Ya udah duhur dulu, setelah duhur asar, yuk. Langsung begitu. Jadi nggak usah asar. Tapi piye penake asar iki? Jadi musyawarah di situ, nggak sah, Bro. Nggak sah. Jadi besok bisa dipraktekkan nih kalau kamu bepergian jauh mau jamak sholat jamak takdim gitu. Dari duhur, asar ditaruh di waktu duhur. Atau maghrib, isya. Berarti isyanya disolatkan di waktunya maghrib. Itu boleh. Itu boleh. Nah, kalau yang ditaruh di akhir waktu, namanya adalah jamak takhir. Sama. Paham? Sampai sini paham? Apa perbedaannya jamak takdim sama takhir? Kalau takhir? Akhir apa itu? Akhir waktunya apa? Oke. Syarat sahnya kok nggak sama di sini? Nah, ada yang membedakan. Dibaca yang benar nih.
Syarat sahnya adalah yang pertama niat, berniat mentakhirkan sholat saat waktu sholat pertama masih ada. Maksudnya, seumpama kamu mau sholat jamak takhir di waktu duhur ke asar. Kamu niatnya ini di mana? Diniat pada waktu sholat duhurnya itu wis mepet, tapi masih ada waktunya. Berarti kamu niatnya itu, ini waktu duhur ya, duhur jam berapa sampai jam berapa tadi kita sepakat nih? Setengah 12 sampai 11.45 sampai 2. Enggak ada 2 nih, 14, 15, umpama gini ya. Nah, kamu boleh niat sholat jamak takhir duhur di jam 14.10. Jangan sampai kamu niat sholatnya melebihi batas ini. Sama halnya dengan kamu meninggalkan sholat duhurnya. Paham nih niatnya? Itu status masih dalam perjalanan saat mengerjakan sholat kedua. Jadi kalau kamu sudah sampai di rumahmu, nggak sah kamu sholat jamak takhir itu. Ini besok di pertemuan yang akan datang. Sampai sini paham dah nih? Kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan dah. Oke, matematikanya sekarang. Tadi kan sudah nih, ya. Jadi yang kemudian boleh diringkas hanya 4. Hanya yang berjumlah 4 rakaat. Lah kalau kemudian subuh nih mau kamu jamak qashar. Loh kan berarti hanya 1 rakaat, Pak. Hanya berdiri, Pak. Ini bukan sholat mayit kita. Ya, jadi nggak boleh dijamak ini. Yang 2 itu nggak boleh dikosor, sorry ya, nggak boleh dijamak, nggak boleh dikosor. Sampai sini paham? Oke, suka saya. Baca dulu. Yang grup kosor ini harus paham nih, karena minggu depan kita akan melakukan diskusi yang lebih panas lagi. Duh Pak, kok harus ada iqomahnya untuk membedakan sholat pertama dan sholat kedua? Untuk memulainya, bawah. Nih. Yang sana kelihatan ya? Oke. Niatnya. Oke, bareng-bareng ya. Nyoba baca dulu niatnya yang atas tuh. Niat sholat jamak takdim dan qashar. Kita baca dulu yang atas bareng-bareng dah. Bis? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhat zuhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'a taqdimin qasran lillahi ta'ala. Ini berarti niat sholat apa? Di jamak apa? Jamak qashar apa jamak tok? Jamak qashar. Di waktu takdim apa takhir? Takdim. Takdim berarti di awal apa di akhir? Di awal. Di awal. Yang bawah? Yang bawah ini sholat jamak? Takhir. Jadi niatnya gak podo ya Rek. Jangan disama-samakan. Minggu depan sekaligus kita praktek sholatnya, sekaligus hafalannya. Situ. Nih. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah ada sholat 5 rakaat? Jawabannya adalah? Ada. Itu. Tapi dalam kondisi harus dijamak. Tapi tetap salam Rek. Gak ono digabung 5 rakaat langsung gak ada ya, tetap baru disela-selai oleh salam dan iqomah. Gampang ini. Gampang tapi sering lupa. Sholat dalam keadaan sakit tadi itu, ya. Nih,
Saya kira gampang semua ini sudah. Pak, kok ada orang gambarnya sholat telentang, bukan telentang, terlentang ya. Kalau telentang apa bisa masuk telentang itu? Kaki menghadap ke kiblat, kepala diganjal bantal, agar wajah sedikit terangkat ke arah kiblat. Seumpama kamu sakit nih, tadi rabies tadi tuh ya. Boleh kamu sholat dalam keadaan tidur, kakinya yang di kiblat, bukan kepalanya yang di. Kalau kepalanya di kiblat, akhirnya hadap kemana? Hadap kemana akhirnya? Kan dibantali. Berarti yang dimaksud sholat dengan tidur, kepala menghadap ke kiblat, itu bukan kepalanya yang ada di arah kiblat, tapi kakinya yang di arah kiblat, sehingga mukanya menghadap ke sana, ke kiblat lurus. Kalau kepala kamu di kiblat, akhirnya kepala kamu hadap kemana nih? Ke timur. Nah, paham mono ya? Jadi yang dimaksud sholat dengan tidur diperbolehkan, tapi dengan kaki menghadap kiblat, kaki arahnya di kiblat, itu ya kakinya yang di sini, kepalanya di sana. Itu jangan dibalik. Jangan dibalik. Paham sampai sini? Loh Pak, tapi kalau kamarnya kebetulan menghadapnya ke arah utara dan selatan, puter. Atau yang sakit yang diputer, biar memudahkan untuk waktu sholat. Ini loh, Islam itu menghendaki kemudahan. Paling enak agama kita itu, ya. Islam itu paling enak menghendaki suatu kemudahan, sehingga kita loh dalam perjalanan saja masih diperbolehkan untuk sholat dan meringkas semua itu. Sehingga ketika kemudian ada orang wis enggak perjalanan, wis enak hidupnya, tapi kemudian meninggalkan sholat, jangan langsung divonis kafir, jangan-jangan memang dia bukan orang Islam. Tapi bagi kita yang orang Islam, kita harus berpikir, mulai besok ketika kamu perjalanan jauh, lihat di Google Map dulu. Ini perjalananku berapa kilo nih? Kata Pak Ridwan kemarin yang boleh dijamak itu hanya 81 atau sampai menyentuh angka 90. Dan kamu harus melakukan itu. Bisa apa enggak ini kira-kira? Bisa ya? Karena memang ini adalah suatu hal yang diperintahkan dalam agama dan kemudian ada di materi fikih dalam konteks ini. Baik anak-anak sekalian, sekarang saya pengen kamu duduk yang enak dulu. Duduk yang enak, yang tenang. Mungkin penjamkan mata kamu, atur nafasnya, jangan tersengal-sengal gitu nafasnya, daripada nanti kamu kesurupan. Gitu. Sekarang kita berpikir bahwa ternyata enak enggak jadi orang Islam itu? Enak enggak jadi orang Islam itu? Nyoba tanya pada dirimu sendiri, sudahkah kemudian saya merasakan menjadi orang Islam yang memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Tuhan ini? Sudahkah kemudian kita semua ini menjadi orang Islam yang melaksanakan perintah-perintahnya dalam keadaan yang kepepet, darurat, dan berbahaya itu? Sudahkah kita kemudian menjadi orang Islam yang sudah betul-betul melaksanakan dengan sewajarnya? Atau jangan-jangan karena ada kemudahan, maka akhirnya kalian malah, wong ini mudah saja berarti boleh dilanggar. Maka saya berkeinginan bersama-sama dengan kalian dengan berbagai macam pertanyaan kasus tadi yang kita selesaikan secara kolaborasi. Setelah kalian menerima materi fikih ini bukan hanya sebatas teori, bukan hanya kemudian nilai 90-100 yang saya inginkan anak-anak dari pembelajaran ini. Tapi Pak Ridwan menginginkan adalah praktikum dalam dunia sehari-hari kamu mampu menerapkan pembelajaran-pembelajaran fikih ini. Dengan satu konteks, sudah tak ajarkan, kamu sudah saya berikan password-passwordnya, maka ini jangan sampai kemudian kamu langgar. Begitu sajalah saya kira, karena minggu depan kita akan diskusi yang lebih mantap dan kemudian kita akan praktikum sekalian. Belum lagi nanti kamu ada praktek sholat di atas kendaraan begitu, dan itu akan lebih luar biasa lagi. Pada intinya kalian hari ini pada luar biasa semua, tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Oke, jadilah orang Islam yang memudahkan agamanya kepada orang lain sehingga kamu akan menjadi pionir Islam untuk orang yang
lain. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.